إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين والشهداء والصالحين وأهل كل وأصحاب كل ثم إلى حضرة أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم القيامة ثم إلى حضرة ساداتنا وموالنا وأئمتنا وإلى حضرة سيدنا أبي بكر وإلى حضرة سيدنا عمر وإلى حضرة سيدنا عثمان وإلى حضرة سيدنا علي كرم الله وجهه وعلى بقية الصحابة والقرابات والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى حضرة سلطان أولياء وسعادة قطب العالمين سيدنا عبد القادر جيلاني رضي الله عنه ثم إلى حضرة أهل السلسلة مجلس أهلنا المباحث خصوصا إلى حضرة النبي مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة إمام الأشعري ثم إلى حضرة الشيخ الشريف ثم إلى حضرة الشيخ الجباكي وأصولهم وقروهم وأهل سلسلتهم وعلى دين عنهم ثم إلى حضرة والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له الحق علينا ولمن أحسن ونصرنا وقلدنا عندك بدعاء الخير ثم إلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi awdahu sabilal huda ahmaduhu subhanahu ala al-arsy istawa. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin al-malikil azimil barrir rahim alladzi yahdin nasa ila siratal mustaqim. Alhamdulillahilladzi sarrafal insana bil ilmi wal irfan subhanal malikil jabbaril qahhar al khaliqul bari wal musawwirul ghaffar alladzi la ilaha illa huwa dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Melanjutkan kitab Hawarihul Ma'arif halaman 40 tentang pengertian atau tingkatan ulama yang nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ulama'u bidzatillahi faqat wa hum hukama'u wa fi madakhilatihim. Wonten sing memaknai mudakhalatihim tahdibun lil akhlaqi li'annahum asraqat qulubuhum bima'rifatillahi wa asraqat asraruhum bi anwari jalalillahi. Ulama sing kaping pindho, sing pertama ulama fuqaha sing wau kita bahas.
Sing kaping pindho niku wal ulama'u iku wong kang alim bidzatillahi kelawan zati Allah faqat mongko bloko. Wahum utawi ulama bidzatillahi faqat al hukama'u iku pira-pira para hukama wa fi madakhilatihim wa fi mudakhalatihim lan ing dalem kumpul hukama iku tahdzibun iku iso berseni mudakhalatihim ini ku sing diarani berseni kumpul para hukama niku wau napa lil akhlaqi maring pira-pira pekerti utawa akhlake ati li annahum krana setuhune hukama iku asraqat mencorong qulubuhum apa pira-pira atine hukama bima'rifatillahi kelawan ma'rifatullah wa asraqat lan mencorong asrarahum apa pira-pira asrore atau rahasiane hukama bi anwari jalalillahi kelawan sabab pira-pira nur keluhurane Allah. Niki tingkatan ulama yang kedua, yaitu yang disebut ulama bidzatillahi faqat, yang diurai atau diterjemahkan wa huwal hukama, ini ku sing diarani hukama. Kalau kita memberikan gambaran secara umum, hukama itu bisa dipastikan menjadi ulama. Sedangkan ulama niku dereng mesti hukama. Ya, kenapa? Hukama itu artinya orang yang ahli hikmah. Hikmah itu suatu ilmu yang bisa memberikan manfaat. Ini pun bisa dipastikan. Koyok misile jati itu pasti kayu nih, lek kayu durung mesti jati. Nabi durung mesti rasul, lek rasul mesti nabi. Nih. Jadi ulama yang kedua itu adalah ulama ahli zatullah. Mereka disebut dengan istilah ahli hikmah, yaitu orang-orang atau para ahli hikmah. Hikmah suatu ilmu yang memberikan manfaat atau ilmu yang bermanfaat. Jadi hukama itu adalah ahli hikmah yang mengetahui zatullah. Karena mengetahui sejatinya zatullah, maka senantiasa berada dalam kebenaran. Kebenaran itu baik di dalam ucapan maupun perbuatannya. Adapun ulama adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya, tapi belum tentu menjadi hukama. Jadi yang kedua ini lebih tinggi tingkatannya, yaitu ulama ahli zatullah. Mereka adalah ahli hikmah. Nah, bergaul dengan ahli hikmah itu pasti melahirkan barokah kebagusan moral, kebagusan akhlak.
kekancan kali wong sing ahli hikmah itu akan memunculkan barokah kebagusan akhlak, kebagusan moral. Sebab apa? Sebab hati mereka membiaskan cahaya ma'rifatullah. Dan sir rahasia batin mereka membiaskan cahaya jalalullah. Jalal, kamal, jamal, jalal. Nama jalal itu kamal bagus, jamal jamal luhur ya. Jalal, jalal dari kata luhur, keluhurane Gusti Allah ya. Kamal sampurno, jamal bagus, jalal luhur ya. Jadi rahasia batinnya para hukama itu membiaskan cahaya keluhuran Allah ya. Luar biasa ya. Bahkan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam natus dawuh fadlul alimi alal abidin kafadli ala adnakum. Kanjeng Nabi natos dawuh keutamaan orang alim itu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah tapi tidak alim itu seperti keutamaanku. Ku di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Seperti keutamaanku dibanding orang yang paling rendah dari kalian. Jadi ibaratnya langit musuh bumi. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard. Kanjeng Nabi melanjutkan dawuhnya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya dan seluruh makhluk yang berada di langit dan di bumi, khattan namlata fi juhriha wa hattal khuta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sampai semut di lubangnya, bahkan ikan, semuanya itu selalu mendoakan keselamatan pada orang yang alim, yang mengajarkan kebaikan pada manusia. Istimewa nih para hukama. Wonten setunggal cerita. Ada seseorang meminta nasihat kepada para hukama. Beliau namanya Ibrahim bin Azam. Jaluk nasihat, lalu hukama ini berkata, berzikirlah kamu kepada Allah dan tinggalkan keramaian. Niki ngelatih perjalanan zuhud ya. Zuhud jamaknya zuhad, zuhudul fid dunya, orang yang mengharapkan kepada Allah dengan meninggalkan dunia ya. Nah niki diarani tinggalkan keramaian. Mereka mengasingkan diri niki, tapi zuhud model topo dalam kesendirian, ambil zuhud di dalam posisi keramaian seperti sekarang itu lebih berat posisi sing rame ngeten. Nah, makanya saat-saat tertentu memang butuh kita mengasingkan diri betul. Walaupun tidak
sekian hari gitu. Paling enggak tiap hari ngepek waktu tengah malam gitu. Dari kita disibukkan dunia, ya saat-saat tengah malam kita tinggalkan dunia. Itu yang namanya zuhudu fid dunya, yaitu meninggalkan dunia semata-mata mengharapkan kepada Allah. Mereka mengasingkan diri, mereka hidup tidak ada sesuatu di dalam jiwanya kecuali hanya Allah. Dan ini kadang-kadang lesannya tidak berzikir, kadang-kadang mereka selalu aktivitas di keramaian, kadang-kadang yo jarang ngelakoni amalan-amalan nawafil, tapi hakikatnya dia sudah merasakan hidup jauh dari dunia. Dia hilangkan hatinya dari ketergantungan kepada dunia. Niki urusan zuhud niki bukan zahir tapi secara batin. Tapi lek sampean zahire niki disibukkan dunia gak kuat, ya sebaiknya harus diperangi, belajar didoi. Karena kan diwalak-walik nih dawuni, ada yang kalimat zuhudul wahada fil kasrah, meninggalkan yang satu menuju sesuatu yang banyak. Artinya apa? Umpami jenengan disepekno dalam urusan duniawi, tapi ternyata orang zuhud itu tidak berkecil hati. Mengapa? Karena mereka masih yakin bahwa yang banyak di mana-mana selalu ada adalah Allah. Mohon maaf, dalam konteks banyak ini jangan diartikan nominal ya. Nominal sampai murtad, karena Allah adalah Ahad, Esa Allah yang tiada duanya. Ini pengertian zuhudul wahada fil kasrah, meninggalkan yang satu menuju yang banyak. Dalam kesendirian disepekno, gak disenengi, diasingkan oleh makhluk, tapi dia masih punya keyakinan, masih dia punya kekuatan, masih dia punya optimis dalam hidupnya karena selalu bersama dengan Allah. Itu namanya zuhudul wahda fil kasrah. Atau dibalik, ini yang paling berat kadang-kadang, wa zuhudul kasrah fil wahda, meninggalkan yang banyak menuju kepada yang esa, yang satu, yang tunggal. Meninggalkan glamornya dunia semata-mata menuju kepada mengharapkan kepada Allah. Ini makom yang paling tinggi. Walaupun terkadang kita memang dibenturkan atau diuji oleh Allah dengan segala glamornya dunia. Makanya kadang-kadang, tetapi kita nggak boleh menyalahkan antara satu dengan yang lain. Wong zuhud ini boten saged ditebak secara lahir. Misalnya wong kok sibuk dengan pekerjaan, kok gelem nerima jabatan, kok melok berorganisasi, apakah itu tidak dikatakan zuhud? Belum tentu. Mungkin dasar yang saya sampaikan itu zuhudul wahda fil kasrah. Jadi meninggalkan satu menuju yang banyak. Wa zuhudul kasrah fil wahda. Sebaliknya.
Ini sesuatu yang harus dilandasi. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah menyatakan kepada para sahabatnya, saya tidak pernah khawatir kepada kalian menjadi orang miskin. Justru saya mengkhawatirkan kepada kalian menjadi orang yang diberi kelebihan harta. Kanjeng Nabi nanti pesan nang bone sahabat. Mengapa? Karena yang dikhawatirkan itu sesuatu itu atau sesuatu dengan kelebihan harta itu bisa menghalang-halangi mereka untuk zuhud kepada Allah. Ya. Gitu. Sehingga niki menjadi warning, bukan berarti kaya itu dilarang. Bukti ini sahabat Khulafaur Rasyidin itu diantara yang paling kaya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu diamanati oleh Allah menjadi orang yang betul-betul menguasai tentang kekayaan, tentang harta. Ya. Tapi tetap sahabat Nabi Sulaiman itu dikatakan zuhud, karena hatinya tidak terbersit sedikit pun tentang urusan harta yang dimiliki. Bukti ini separuh hartanya itu ditasarufkan untuk kepentingan agama, ditasarufkan untuk perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Itu zuhud. Jadi zuhud itu kuncinya untuk lebih mana. Dan inilah yang orang zuhud itu adalah yang mendatangkan kecintaan daripada Allah. Bahkan Nabi pernah bersabda, ishad fid dunya yuhibbaqa Allah. Zuhudlah kalian kepada dunia, atau hilangkan ketergantungan hatimu daripada dunia, niscaya Allah akan cinta kepadamu. Yuhibbaka Allah. Ya. Jadi ketergantungan dunia itu tidak boleh melekat dalam hati. Ya. Ya. Dan orang-orang yang ahli zuhud itu meyakini kedekatan dirinya dengan Allah. Sebagaimana wonten demone daun ini hikam ini. Fahuwa qaribun lana bidzatihi inda ahli zuhud. Ya. Jadi Allah itu sangat dekat dengan hambanya, dia dekat secara inti zatnya bagi orang-orang yang disebut ahli zuhud. Jadi orang ahli zuhud itu sangat dekat secara inti zatnya Allah, sehingga mereka tidak ada sedikit pun kekhawatiran. Itu zuhud. Intinya zuhud itu kita harus meninggalkan segala sesuatu yang menjadikan rasa cinta kita di dalam hati selain Allah. Apapun bentuknya. Contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah diuji oleh Allah. Diuji gak dikei putra, dan dungane Nabi Ibrahim jaluk kepingin duwe putra, dan tetap Nabi Ibrahim pernah berikrar kepada Allah, kalau saya punya anak, seandainya anak itu diminta oleh Allah, maka dengan ketulusan hati saya akan berikan itu. Itu ujian yang berat. Mungkin makomnya itu seorang nabi, bapaknya nabi, kalau kita badan kuat. Nah, disitulah dibuktikan. Suatu ketika Nabi Ibrahim dianugerahi putra yang namanya Nabi Ismail. Nabi Ismail warai yang ganteng, wis gagah mulai ketok brewoke, insyaallah.
Sehingga Nabi Ibrahim itu tumbuh rasa cinta kepada putra yang diidam-idamkan, sampai seakan-akan cintanya itu berlebihan. Nah, disitulah lalu Allah mengingatkan kepada Nabi Ibrahim, diimpeni, dikongkon menyembelih putra yang dicintai. Pertama disongkok mimpi yang istilahnya penggodaan setan atau iblis. Terus malam yang kedua juga sama, sampai malam yang ketiga itu terjadinya mimpi Nabi Ibrahim. Ya. Sehingga disitulah Nabi Ibrahim dengan tegas langsung melaksanakan untuk disembelih putranya itu. Tentunya butuh proses. Perjalanan haji itu adalah satu perjalanan ketika Nabi Ibrahim berjuang melawan iblis sing ganggu itu agar supaya tidak disembelih. Ini kita tauhid. Jadi tidak hanya materi atau harta saja, tapi sampai nyawa putra ini diserahkan demi untuk memenuhi cintanya kepada Allah. Ini makom zuhud, ini makom zuhud. Ya. Tapi zaman akhir nih konsep koyok ngenten ini bernih, tidak akan pernah ditemukan. Bahkan korban setahun sepisan cuma wedus nih mohon, itu pun kita masih berpikir panjang. Nah, jadi makom zuhud itu bisa dilihat dari sisi tanda-tanda lahiriah. Misalnya ngumpulno donya sampai akeh dong-dongane donyane masih ndak kabeh niku ditasarrufno, disedekahno, dilakoni zakat mal dan lain sebagainya. Itu tanda-tanda orang yang disebut zuhud. Nah, ini proses perjalanan yang luar biasa. Jadi kisah niku wau seorang hukama ketika dimintai nasihat, beliau mengatakan berzikirlah kepada Allah dan tinggalkan keramaian. Itu artinya perjalanan zuhud, ya. Tinggalkan keramaian. Lalu di lain waktu orang itu meminta nasihat kembali kepada hukama itu. Lalu para hukama itu berkata, bukalah yang tertutup dan tutuplah yang terbuka. Ini bahasa nopo niku filosofi yang sangat tinggi. Ya, ketika dimintai, tolong saya jenengan nasihati sekali lagi. Hukama ini menasihati dengan berkata, bukalah yang tertutup dan tutuplah yang terbuka. Nah, ini kalau orang awam tidak ngerti apa karepe ini. Kemudian orang yang bertanya ini meminta untuk dijelaskan apa yang dimaksud bukalah yang tertutup dan tutuplah yang terbuka. Kemudian hukama itu menjelaskan, bukalah kantongmu yang tertutup dengan sedekahkan kepada yang berhak untuk menerima. Ringkasi cerita, ojo rapet-rapet nyimpen dunyomu, sebagian iku sedekahno. Niku artinya bukalah yang tertutup, ya, kemudian tutuplah yang terbuka.
Nah, apa artinya? Tutuplah yang terbuka. Mulut kita selalu terbuka. Tutuplah mulutmu yang terbuka itu. Jangan kau berbicara secara berlebihan. Niki dawuhe hukama ahli hikmah bener nih. Tutuplah mulutmu yang terbuka. Mulut niki akeh mengoe, Pak. Nah, mengoe niki dibiasakno ojo kakean guneman. Jadi ini ojo kalam kasir. Jangan banyak berbicara. Tidak boleh kita berbicara secara berlebihan. Ngomong berlebihan itu lebih banyak mudaratnya. Kecuali dalam momen-momen tertentu yang bisa memberikan penerangan hati. Contoh memberikan mauidhah, memberikan pengajian. Dengan mulut yang terbuka itu hanya menukil isi daripada kitab-kitab yang dikaji. Atau boleh membuka mulut dengan tujuan untuk berzikir kepada Allah. Jadi kalau selain itu sebaiknya mulut kita tutup dengan rapat. Ya. Niki para hukama itu luar biasa. Nah, belajar melatih ini tentunya tidak mudah. Adab berbicara itu ada ilmunya. Ketika kita berbicara dengan seseorang yang telah mengajarkan kebaikan, misalnya jenengan guneman karo wong sing luwih tuwa utawa guneman karo gurunya misalnya, kita sebenarnya harus lebih berhati-hati, lebih baik dibandingkan kita berbicara kepada orang lain yang orang-orang biasa. Contoh Imam Abu Hanifah itu pernah. Imam Abu Hanifah itu ketika beliau berada di depan Imam Malik, kan lebih seniornya, itu seperti layaknya seorang anak di hadapan orang tuanya. Artinya sangat menghormati, tidak banyak berbicara. Jadi bahasan ini wong dingklu. Niki ajarane para hukama sing ahli hikmah. Bahkan termasuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Kanjeng Nabi niku ringkes niki ya murid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini diari sahabat niku santri lemu masa niki. Kanjeng Nabi niku memberikan istilah sahabat. Nah, santri ini Kanjeng Nabi atau sahabat Kanjeng Nabi ini tidak pernah kita mendapati para sahabat itu beradab secara buruk kepada gurunya, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tidak pernah memotong ucapannya. Nalikane Kanjeng Nabi dawuh niku semuanya diam. Ibaratnya koyok manuk di ndukur dasi ndak wani guneman liya meneng. Umpama obat didik niki miber wedi ngono. Dadi sampai sirahe gerakannya ndak mau bergerak gitu. Apalagi kate ngungkuli suarane Kanjeng Nabi di hadapan Rasulullah tidak pernah. Bahkan yang kita kenal sahabat yang paling temperamen, tegas, pemberani, yaitu sahabat Sayyidina Umar ibnu Khattab, yang terkenal karakternya itu keras, tidak pernah menarik suaranya dengan lantangnya. Tapi ketika di depan Rasulullah, itu satu riwayat dikatakan kalau toh Sayyidina Umar itu berbicara, itu sampai-sampai kita kesulitan mendengar suaranya Sayyidina Umar.
saking pelani Joko adab tata krama insyaallah. Ya. Jadi adab itu dikedepankan. Ya. Adab itu sangat penting. Wonten satu kisah ini berbicara adab. Syekh Abdurrahman itu seorang musafir itu lelungan, pas krungu azan maghrib mampir nenggone masjid utawa musala karena wis azan maghrib. Nah di situ ada seorang imam ini ku cara macane niku kurang fasih. Karena Syekh Abdurrahman mendengar imamnya itu kurang fasih, Syekh Abdurrahman itu akhirnya sholat jamaah sendiri, tidak mengikuti imam di masjid itu. Kemudian Syekh Abdurrahman mimpi ketemu karo malaikat Jibril. Malaikat Jibril niku akhirnya dawuh dek mimpi nih dalam mimpi. Andaikan kamu ikut sholat berjamaah dengan orang itu, artinya imam sing gak patek fasih nih, maka dosamu akan diampuni, dosa sekarang dan dosa yang akan datang. Ini berbicara adab. Nanti koyo-koyo adab itu lebih utama daripada keafdolan amal kita, insyaallah. Jadi karena merasa imamit di bawah dirinya, akhirnya ngadakno sholat jamaah diri. Itu kadang-kadang di musyafir niku masjid di dalan-dalan ini kadang-kadang ngonten. Kadang-kadang sing imami celonone gak patek pokro levisan bisa. Tapi kita agak boleh menyepelekan. Sing penting syarat rukun menutup aurat enggak usah apa-apa. Omone kadang-kadang wong muni tauhid timbul pertanyaan, piye nanti ana sing takon. Kula niki lek sembayang jamaah di masjid itu mboten lega, mboten khusyuk. Terus sembayange lek griya niku lebih khusyuk, lebih tenang. Apa alasannya? Sebab sing imami niku mboten tauhid. Wong imami karo nang pangeran. Niki kaya-kaya orang yang merasa dirinya lebih baik. Saya katakan, ngono iku duduno bodoh. Karena yang kau mengerjakan sholat itu adalah sholat syariat. Urusan si nang gak weruh ini urusannya pangeran, duduk awakmu. Sing penting imam itu sudah memenuhi syarat, ya oke, tidak masalah. Masya Allah, tauhid gak tauhid urusan mereka dia. Lekon muni dalil kaya ngono, itu dalil golongan iblis itu. Golek enak itu karepe kan kepingin sembayang diwian gak usah nang masjid ngono ae lah. Dalile niku wae. Kaya iblis kan ngoten. Dikon sujud nang Nabi Adam, dalile siapapun kalau sujud kepada selain engkau adalah syirik. Itu dalile iblis. Sing perintah padahal Allah lali. Nah, itu bahaya. Jadi ada satu cerita ini menjadi referensi kita. Gak boleh kita itu merasa lebih dibanding yang lain. Adabnya harus dikedepankan. Contoh, menghargai orang itu lebih diutamakan.
Sampai Kanjeng Nabi niku waktu Mi'raj mudhun dicegat karo Nabi Musa. Kanjeng Nabi niku konsultasi, jaluk pendapat. Padahal satu wakilah seandainya kita mengandai ilmu yang diturunkan di dunia niku 1000, mau nilai-nilai angka ya 1000. Sing 999 niku dikeno nang Kanjeng Nabi. Siji ditum sak donya. Loh begitu karena menghargai orang yang dianggap lebih tua, lebih dahulu. Kanjeng Nabi Mi'raj niku mudhun dikei sangu sembayang 50 waktu. Niku sik konsultasi, sik leren jaluk musyawarah pendapat nang Nabi Musa. Sampai dikongkon balak-balik dikurangi 5 dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Sampai ping 9. Langit keempat sampai ke aras. Itu apa? Itu hanya adabiyah. Beliau menghargai orang yang lebih tua, lebih senior daripada dirinya. Cara Kanjeng Nabi mau iso mutusno iso dhewe nemen bisa nih. Tapi kan ceritanya tidak seperti itu redaksinya. Sampai dibelani bolak-balik ping 9. Itu adab penting. Insyaallah. Jadi adabi sahabat itu nggak bisa ditandingi. Padahal kita dikenal di negara Arab itu wong ini rata-rata nih wong jahiliyah. Tapi Rasulullah itu mampu mengajarkan akhlak itu. Ya. Sebagaimana hadis Nabi itu banyak, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu hadis. Pernah Rasulullah itu dalam satu majelis kepada para sahabatnya. Sahabat lunggu-lunggu di masjid, mantun-mantun Kanjeng Nabi niku dugi. Nah, lalu kemudian mereka yang duduk di hadapan Kanjeng Nabi niku mboten wani obah. Ini kok seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang seandainya dia bergerak sedikit aja burungnya akan lari. Apa maneh guneman, tidak ada satupun orang yang mau berbicara. Jadi adab itu dikedepankan ya, dengan adab itu. Bahkan Syekh Yusuf bin Ali Husain rahimahullah mengatakan, bil adab tafhamul ilmi. Dengan azab itu kau akan memahami ilmu. Ya. Jadi wong golek ilmu ini gak kena ngendelno akal tok. Adab niku jalan untuk kita bisa memahami ilmu. Ya Allah. Jadi wong duweni ilmu lek tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar. Gak kena diurupno. Ya. Itu harus niku orang yang punya ilmu itu identik dia harus punya adab. Semakin ilmunya tinggi, jarine ini paribasannya. Ibarat padi itu semakin tua semakin merunduk. Semakin banyak ilmu semakin dia punya adab. Karena adab tanpa ilmu pun seperti jasad tanpa roh. Ya. Jadi saling menunjang di antara satu dengan yang lain. Ya. Alhamdulillah ini.
Bahkan al-adab fil amali alamati qoblal amal. Al-adab fil amali alamati qabulul amal. Adab itu dalam amalan itu merupakan tanda diterimanya amalan seseorang. Jadi wong amal niki lek ono akhlake, ilmu kok tambah punya akhlak, ciri-ciri ilmu ini manfaat. Amal nggih ngoten, lek wis amalik wakeh kok tambah berakhlak, tambah beradab, maka amalnya ciri-cirinya diterima oleh Allah. Tapi lek wong marini amal, contoh mari haji kok metetak-metetek, tambah megaya misalnya, ya martu ditolak nih. Jumlah adab untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu ada 3 ya. Yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua al-wara, yang ketiga wa husnul khuluq. Ada 3 adab untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. 1, ilmu. Ya. Adanya ilmu ini seseorang yang akan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, pasti mereka mengerti tentang batasan perintah dan larangan agama di dalam Islam. Ya. Jadi ketika mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu betul-betul dijaga karena dia mengerti ilmunya, tidak akan kebalik menjadi amar mungkar nahi ma'ruf ya. Jadi wali karpe amar ma'ruf nahi mungkar akhirnya muncul kemungkaran baru, tidak ya. Makanya ilmu ini penting. Jadi adab itu dasar yang pertama adalah ilmu. Kam min dalilin a'azzahu ilmuhu wa min azizin adallahu jahluhu. Berapa banyak orang yang terhina atau orang yang hina itu dimuliakan oleh ilmunya. Wa min azizin adallahu jahluhu, dan betapa banyak orang yang mulia tetapi terhina oleh kebodohannya. Jadi ilmu ini penting ya, sing dadekno jenengan mulya sebab ilmu, tapi gak boleh niku menghilangkan adab. Adab yang kedua adalah warok. Warok itu secara sederhana artinya meninggalkan perkara yang haram dan subhat. Itu asalnya seperti itu. Jadi waro itu meninggalkan perkara yang haram dan subhat. Biasanya wong gak duwe akhlak, gak duwe adab iki krana yo kelebu barang sing haram nih. Wong barang haram nih wong ngawur kabeh ngono. Itulah dasarnya. Dan yang ketiga yaitu memiliki husnul khuluq, akhlak yang mulia ya. Akhlak yang mulia itu ketika mereka amar ma'ruf nahi mungkar, maka yang terjadi akan memunculkan sesuatu kebaikan. Jadi umpama amar ma'ruf, ngajak bagus, ditolak ya balik nang pangeran, karena sing dikedepankan akhlak, santun ya, napa nggih iso ngepek ning sore itu akan lebih pas sebenarnya ya.
Jadi amar ma'ruf nahi munkar karena mengedepankan husnul khuluq. Ini sebagai landasan untuk memahami tentang ma'rifat orang-orang yang mengenal kepada Allah, yang disebut orang-orang yang ahli hikmah ya. Insya Allah mereka itu memahaminya itu beda dengan orang biasa ya. Karena kejernihan hatinya, kemurnian akhlaknya, sehingga ibarat seperti matahari itu selalu menyinari, memberikan kehangatan kepada siapapun, tidak memilih atau memilah senang atau tidak senang ya. Niki sebagai landasan, mudah-mudahan kita betul-betul sakit meniru, paling tidak memahami apa yang diterangkan tentang ulama hukama yang ahli hikmah ya. Dan insyaallah untuk berikutnya yang ketiga adalah pembagian dua hal, wal ulama bil qismaini umul kubaro, jadi ulama yang besar. Nanti kita pertemuan berikutnya mudah-mudahan diberi kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa istiqomah. Kirang langkunge nyuwun pangapunten walafu minkum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karimi wa 'azimi sultanik. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma adfa ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al min ummati sayyidina Muhammad alladhina yuqra'una al-Qur'ana wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yasawma sawma Ramadan wa yahujjuna al-baital haram wa yujahidu fi sabilika bi amwalina wa anfusina wa yajtahiduna bil da'watil islamiyah li isnabil hayatil islamiyah allati tuddabi syari'atul udma wa ta'midinaka al-ummata bi rahmatika ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa sujudana. Allahumma nawwir qulubana wa bi nuri hidayatika kama nawartal arda wa bi nuri ma'rifatika wa haqiqatika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.